Halo semuanya, kita baca kitab dulu di Kisah Para Rasul pasal 16. Mulai ayat 16 sampai 34 kita baca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil bersuruh katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membengkulu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukum itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus bersuruh dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh pembawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai 34 kita baca. Kita punya pikiran dan setiap kali kita berfikir banyak. Dan berartinya kita sudah berada di dalam situasi yang sama, tapi ada yang bisa berfikir cara demikian atau yang lain juga. Dan lebih sesuainya kita berfikir tentang itu, apapun yang kita menghadapi, jika ada banyak soal-soalnya, ada yang pikiran dari iblis yang memimpin kita sampai ke binasaan, atau melainkan kita bisa berada di dalam firman Tuhan yang bisa memimpin kita sampai ke kebenaran dan berkat dan hidup di dalamnya. Setelah tahun 68, ya udah lama kan, setelah saya selesai wajib militer dan masuk ke desa namanya Akoktom,
Dan saya rencanakan masuk ke kota Kimcheon untuk menginjili di sana. Di situ ada yang asrama perempuan di kursus kedokteran di Chungnam Universitas. Mereka ada banyak yang menerima pengampunan dosa. Dan setiap hari Sabtu mereka ada belajar Alkitab dan saya datang pimpin di situ. Dan salah satu gadis dari sana, dialah anak dari seorang penatua dari gereja Presbyterian di desa namanya Boeun. Dan penatua itu, anaknya itu berkata, ayahnya penatua yang utama di gerejanya, ibunya juga yang majelis utama di gereja. Jadi dia meminta tolong terus kepada ayahnya untuk mengajak saya ke gerejanya buat seminar di situ. Waktu itu saya suka melayani bersama dengan seorang saudara. Ia menikah lebih cepat daripada saya. Saya masih belum nikah waktu itu. Sejujurnya waktu itu saya masih belum punya jas. Dan begitu saya datang di sana sebagai pembicara. Ya, jika saya pakai baju apapun, ya sampaikan firman itu tidak apa-apa saya kira. Nah, waktu saya datang di kota Boeun, yang pemuda-pemudi di situ jemput saya, mereka berbaju baik. Jadi, saudara yang ini, dia sudah memiliki yang jas yang baru karena ia menikah. Kata dia, ayo kita ganti baju. Sebab dia lebih tinggi, jadi baju itu agak besar bagi saya. Dan bajuku enggak cocok bagi dia. Tapi itu enggak masalah, menyenangkan bagi kami juga. Pada malam hari, saya memberitakan Injil kepada mereka. Dan tahun itu, saya memimpin 4 KKR di 4 gereja. Gereja Presbyterian di Boeun, dan gereja Metodis di Jincheon, dan Seongju, sama Sacheon, begitulah. Begitu di gereja-gereja, saya diundang, saya pimpin KKR waktu saya berusia 23. Saya berkata ini pendeta yang muda yang hebat sekali. Setelah mereka menerima pengampunan dosa, keselamatan Tuhan, mereka semua sukacita. Selama seminggu, terus kami penuh berkat dari Tuhan. Dan betapa indahnya itu dan kami selalu menyukuri bagi Tuhan juga. Dan setelah itu, beberapa waktu berlalu, saya berpikir bahwa saya mau mengutus misionaris ke luar negeri. Seharusnya memulai sekolah misionaris. Begitu tahun 72, anakku yang sulung lahir. Dan setahun kemudian tahun 73, saya datang di kota Daegu. 74 anak laki-lakiku lahir. 76, saya memulai sekolah misionaris. Dan sekarang, misionaris dari gereja kami menginjili di seluruh dunia. Dan seluruh dunia ini sedang sampaikan firman Tuhan. Dan hampir semua gereja di bumi ini berkata, mereka orang-orang berdosa. Tapi kami menyampaikan Injil Yesus itu yang luar biasa. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini terjadi dimulai dari hati kita. Jadi, memang ada yang jalur-jalur yang hati mengalir, yang kita sudah tahu, dan apa yang Tuhan memperlihatkan bagi kita itu sudah jauh berbeda dari yang kita sendiri memilikinya. Seperti apa yang sering kami menceritakan adalah gadis perempuan dari Naaman. Saat Naaman perang melawan Israel dan menawan seorang gadis yang muda dan buat dia menjadi pembantu bagi istri. Jadi dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Begitu akhirnya ia tahu dan tinggal di rumahnya Naaman yang penyakit kusta. Sebagai pelayan itu tidak ada cuti, tidak ada yang gaji, ya kan? Begitu, gadis itu hidup tanpa harapan. Setiap malam berpikir tentang kampungnya, orang tuanya, dan saudaranya. Dan suka berkata, ya Tuhan, aku percaya padamu, tapi kenapa aku tertangkap sampai ke sini? Begitu, ia selalu tinggal di dalam keputusasaan dan kesedihan.
Tapi Tuhan mengerjakan di dalam hatinya dan mengisi hati yang baru bagi dia. Dulu, saya ikut gereja Presbyterian di Korea. Dan seperti yang saya sering katakan, saya usia 15 tahun, saya memulai mencuri banyak. Pada musim yang gandum menjadi matang, saya potong, bawa ke hutan, dan bakar gandum makan. Itu terasa enak sekali. Dan kemudian, saya mempunyai banyak dosa, sebab saya melakukan banyak hal-hal yang jahat. Jadi saya selalu takut ke neraka. Seperti gadis itu sebagai pelayan hamba dari rumahnya Naaman. Lalu, memang sebagai hamba, pelayan, tidak ada yang cuti, tidak ada yang gaji, tidak ada yang sempat untuk berjumpa dengan keluarga. Semuanya terasa keputusasaan. Tapi satu ketika Tuhan memberi hati baru kepada gadis itu. Apa itu yang pikiran baru dari Tuhan adalah, oh ya, yang Naaman ini, panglima ini adalah sakit kusta. Sebab dia penyakit kusta, ada yang darah dan nanah dikena di baju. Pasti di situ tidak ada yang mesin cuci yang terbaik juga kan? Dan terus kemudian, ya, kapan saya bisa pulang di rumahku, kampungku? Itu kelihatannya mustahil semuanya. Tetapi, apa yang ia berfikir adalah, si sakit kusta yang panglima ini, jika dia datang ke Samaria, di sana ada yang Nabi Elisa, dia yang sudah bisa menyembuhkan yang sakit. Oh ya, inilah sebabnya Tuhan izinkan saya datang di tempat ini. Ya, saya harus kasih tahu itu kepadanya. Jika panglima ini dengar dan dia datang ke kota Samaria dan jika dia sembuh dari penyakit kusta, kekhawatiran di rumah ini akan selesai dan kesedihan akan selesai. Oh ya, itulah sebabnya Tuhan izinkan saya datang di tempat ini. Memang berada di dalam kondisinya yang sama, tetapi dia berpikir yang beda. Seperti tidak ada orang yang nggak tahu Yesus mengampuni semua dosa kita. Yang semua pergi gereja sudah tahu kan? Tapi jika Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni dosaku, jadinya aku tidak lagi orang berdosa tapi orang benar. Ada yang berpikir begitu, tapi ada yang masih berpikir aku orang berdosa. Jika Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan masih belum menghapus dosaku, jadi aku orang berdosa. Berarti Yesus kalah di atas kayu salib itu tidak akan mungkin bisa kan? Tuhan Yesus tidak sama sekali kalah dan mengampuni semua dosa kita. Begitu semua orang ikut gereja, tetapi dia hanya berpikir tentang dosa yang ia berbuat dan mengaku dia orang berdosa, tapi tidak mengingat tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Begitulah mereka terus hidup sebagai orang-orang berdosa. Ada yang banyak, ada hampir semua orang-orang Kristen hidupnya begitu. Tahun 62, waktu saya membaca kitab, saya menemukan bahwa darah Yesus di atas kayu salib mengampuni semua dosaku. Dan selama saya memberitakan Injil di seluruh dunia, Tuhan mengerjakan banyak hal kepada kami. Pada tahun baru memulai COVID, kami seharusnya melayani ibadah Paskah. Tapi pemerintah tidak izinkan acara tatap muka, akhirnya kami seharusnya mengubah secara ke online. Dan bahasa yang terbanyak dipakai adalah Rusia, Inggris, Prancis, Espanyol, dan Brasil, Portugal. Dan begitu khotbahku diterjemahkan langsung dalam 5 bahasa dan siarkan. Dan yang terjadi adalah, biasanya kami mulai di stadion, 30.000 orang bisa berhadir ibadah. Tapi
untuk ibadah online, 2 juta orang setiap ibadah masuk. Dan mulai musim semi, ada yang stasiun-stasiun yang menyampaikan khotbahku, 276 saluran televisi dan radio siarkan khotbahku. Dan semua orang yang dengar khotbahku terkagum. Dan pada musim gugur, 655 saluran televisi dan radio mereka siarkan semua acara seminar yang kupimpin. Begitu Injil dapat diberitakan di seluruh dunia. Begitu Injil dapat diberitakan di seluruh dunia, itu yang heran sekali. Dan akhir-akhirnya kami pimpin acara World Camp, ya kan? Dan banyak pendeta-pendeta sama menteri sama para rektor hadir. Dan pada hari acara penutupan di stasiun Jamsil, ada yang puluhan ribuan yang hadir. Begitu Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Sampai sekarang ini juga, ada banyak yang potensi-potensi kami bisa menjadi tidak berbahagia jika kita mengatakan begitu, hati kita penuh dengan hati yang negatif. Tapi mulai sekarang, jika kita memiliki hati bahwa Tuhan yang bersama dengan aku, Tuhan yang menyertai dengan aku, jika kita memiliki hati yang begitu dan iman begitu, bagaimana Tuhan kerja itu luar biasa. Hampir semua pendeta-pendeta di seluruh dunia mereka berkata orang berdosa walaupun percaya Yesus. Jika Yesus mati atas kayu salib, tapi kita orang berdosa, berarti apa? Yesus kalah atas kayu salib. Apa itu benar nggak? Dan apakah kita yang kalah atau Yesus yang kalah? Memang kita sering kalah, tapi Yesus tidak sama sekali kalah dan gagal. Jika Yesus mengampuni, sungguh dosa kita diampuni. Tetapi semua orang mengajar orang-orang berdosa kita. Sebelum COVID, gereja kami yang setelah COVID, gereja kami menjadi lebih melonjak banyak, beberapa kali lipat dari sebelumnya. Begitu kami memulai sekolah misionaris online di Amerika, 13.000 siswa masuk yang hampir semuanya sudah jadi pendeta. Dan tidak ada yang sekolah teologi online yang mempunyai mahasiswa 13.000, tidak ada yang di dunia. Sebab Tuhan kerja di dalam kita, jadinya beda. Jadi, jika kita mengalami hal-hal yang sama, tapi apa yang aku yang bisa mengatasi, atau yang kedua, dan jika Tuhan tangani dan mengerjakan, dan bagaimana saya membagikan kedua ini dan berpikir, bagaimanapun saya berusaha untuk menghapus dosa, tidak akan mungkin. Tapi apakah Yesus mengampuni, jadinya bagaimana? Benar enggak? Masih kurang tahu ini? Masih kurang paham apa yang tanya ini? Kiranya kita berbuat dosa dan orang-orang berdosa. Tapi apakah Yesus sama dengan kita? Tidak juga. Jika Tuhan Yesus mati atas kayu salib, tapi masih belum bisa mengampuni dosa kita, berarti Yesus yang gagal. Kenapa kita percaya Yesus yang gagal? Tidak mungkin. Yesus tidak gagal, tetapi ia sudah berhasil mengampuni semua dosa kita. Amin. Kalau begitu, jika Tuhan telah mengampuni semua dosa kita dan berhasil, apakah kita masih orang berdosa atau orang benar? Kita orang benar kan? Kita berbuat dosa, tapi tidak. Kenapa? Kita sungguh benar-benar berbuat dosa, tapi Yesuslah yang telah mengampuni semuanya. Tapi apa yang kita tahu adalah, hampir semua gereja saat ini, mereka berkata, mereka memuji puji-nyanyian, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Begitu mereka bernyanyi pujiannya, tapi dalam doanya, ya Tuhan ampunilah dosaku. Apakah ini pas? Apa yang omong sama nyanyinya? Beda juga kan? Jadi, Tuhan Yesus mati atas kayu salib mengampuni dosa kita. Seharusnya kita bukan orang berdosa, tapi kiranya mereka orang berdosa. Terus saya membaca Alkitab.
Waktu saya masih kecil, hanya dengar apa yang gereja berkata dan kiranya itu benar. Tapi ternyata ada yang banyak bersalah dari kitab. Jadi setelah saya membuka Alkitab dan membaca satu demi yang lain dan seterusnya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan berikutnya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sudah berkata kita telah dibenarkan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada yang sakit 38 tahun lamanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, orang itu tidak berkata bahwa, ya Tuhan tidak bisa, aku sudah lama tidak berjalan. Kalau begitu dia tidak akan berjalan. Orang ini pasti tahu dia akan bisa jalan, tapi lebih dari pikirannya sendiri, dia percaya firman Tuhan Yesus dan ia memulai berjalan, lalu itu dapat jalan dan pekerjaan Tuhan dijadikan. Jadi semuanya, ke-66 kitab suci ada banyak mujizat dan berkat ada. Tapi bagi orang yang tidak percaya, tidak akan mungkin terjadi. Tapi jika yang percaya, itu akan menjadi milikmu. Orang sakit 38 tahun lamanya. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jika ini berkata, oh Tuhan tidak mungkin, aku tidak bisa berjalan. Kalau begitu, dia akan tidak jalan. Tapi dia menyangkal pikiran dia yang tidak berjalan dan percaya firman Yesus dan bisa berjalan. Begitu ia percaya firman Tuhan Yesus. Seperti kita, ya aku berdosa banyak, tapi sebab Yesus mengampuni semua dosa kita, jadi aku telah diampuni. Jika ia percaya begitu, ia menerima pengampunan dosa dan masuk ke surga. Amin. Tapi ada yang berkata, saya masih orang berdosa walaupun Yesus mati atas kayu salib. Dia menyangkal dan menolak kayu salib dan dia akan ke neraka. Banyak gereja-gereja saat ini, mereka berkata, Yesus mati atas kayu salib, tapi mereka ajar kita orang berdosa. Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Yesus telah mati untuk dosa kita, untuknya kita sudah diampuni semua dosa-dosanya. Jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi ayat 11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jika kita percaya firman Tuhan ini, kita masih orang berdosa atau orang benar? Ayo, coba kita jawab. Kita apa? Kita orang benar. Jika kita percaya ini, kita orang-orang benar, tapi Alkitab telah berkata begitu, tapi orang yang berkata orang-orang berdosa, jadi mereka tidak percaya. Jadinya sayang sekali bagi mereka. Walaupun ada yang firman Tuhan yang tetap ada di sini, jika mereka tidak percaya, masih tetap jadinya orang berdosa. Walaupun kita berbuat dosa, tapi kita percaya Yesus telah membenarkan dan menyucikan kita menjadi orang benar. Amin. Itulah iman. Tapi yang sayang sekali adalah banyak gereja berkata kami adalah gereja yang tidak baik sebab kami berkata kami orang tidak berdosa. Karena kita telah dibenarkan karena Yesus. Ada banyak yang berkata mereka orang-orang berdosa. Berarti Yesus gagal mati atas kayu salib kan? Itu tidak akan mungkin. Begitu dalam situasi yang sama. Tapi, apa yang kita melihat dengan mata diri, dan ada yang bisa lihat melalui firman Tuhan, itu sudah jauh berbeda. Sejak kecil saya ikut gereja. Tahun 62, saya sudah berbuat banyak dosa dan kejahatan sebab kelaparan. Tapi, setelah saya memulai membaca Alkitab, benar-benar aku telah berbuat dosa, berdosa, tapi kitab suci berkata telah dibenarkan. Ya kan? Sekali lagi kita
Coba cari dan baca 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Tuhan berkata kamu telah disucikan, dibenarkan, dan dikuduskan. Ya, Tuhanlah berkata kalau gitu aku telah dikuduskan dan dibenarkan. Ya kan? Tapi banyak gereja saat ini mengajar jemaat bahwa kita orang berdosa. Jika kita orang berdosa walaupun Yesus mati atas kayu salib, berarti Yesus gagal dan kalah. Kalau begitu, siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Tapi apa yang kitab suci berkata? Kita telah dibenarkan. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jika orang tidak percaya ini dan hanya berkata orang berdosa, iya, tidak ada cara yang lain bagi mereka. Begitu kita semua berada di dalam situasi yang sama. Tapi kita berfikir kita sendiri menjadi masalah yang hebat. Tapi Yesus ada di dalam hatiku. Yesus telah mengampuni semua dosaku oleh darahnya. Jadi aku orang dibenarkan. Inilah sesungguhnya iman. Amin. Semuanya, setelah saya menerima pengampunan dosa dan keselamatan Tuhan, aku ini adalah memang orang bukan apa-apa. Tapi apapun saya bekerja, jika saya kerja dalam Tuhan, Tuhan tetap bantu pada saya. Begitu, jika Anda bukan harus berusaha atau bekerja dengan benar-benar, tapi cuma percaya bagi Tuhan. Dan bagaimana kita percaya Tuhan? Begitu rajin mempersembahkan dan ikut doa pagi-pagi? Tidak. Tapi jika Tuhan membenarkan, aku dibenarkan, dialah yang sungguh percaya Tuhan. Amin. Bagaimana jika kita berbuat dosa? Tetapi jika Tuhan yang mengampun dosa kita, ialah yang orang benar, yang percaya Tuhan. Jika dia kiranya sudah lama tidak berjalan, tapi jika Tuhan suruh berjalan, dialah yang percaya Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengampuni dosaku di atas kayu salib. Inilah bagaimana cara benar-benar percaya Tuhan. Iblis menipu kita dan belajar dan mengajar yang beda. Walaupun Yesus mati atas kayu salib, kita orang berdosa kiranya. Jika Yesus mati atau tidak, kita tetap orang berdosa. Berarti apa gunanya Yesus mati, kan? Jadi sejak kecil, sebab kelaparan dan kemiskinan, saya curi kentang, apel dari orang yang lain. Dan juga seperti yang tadi bilang, saya potong gandum dan bakar, itu enak suka sekali bagi saya. Setelah itu, saya merasa dosa, menerima pengampunan dosa, berusaha terus-menerus. Tetapi bukan aku yang bisa mengampuni, tapi Yesus sudah dapat mengampuni dosa kita. Jadi kenapa kita ke rumah sakit? Sebab kami tidak bisa mengobati diri, jadi kita cari dokter, kan? Jika ke dokter, biar kami hentikan pekerjaan dokter, biar aku mengobati diri. Kita tidak melakukan begitu, kan? Kita serahkan kepada dokter. Begitu kenapa kita ke gereja? Kenapa? Karena kita harapkan Yesus lah yang mengampuni dosa kita. Begitu terus kami berdoa untuk ampunilah dosa kami. Tapi itu sudah bersalah, doanya bersalah. Sebab 2000 tahun yang lalu saja Yesus mati. Ia telah mengampuni semua dosa kita sebelum kita lahir. Jadi bukan kita harus minta ampun, tapi sebab kita berkata telah mengampuni, jadi kita percaya. Inilah bagaimana kita percaya Tuhan. Jadi, jika kita tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang tetap sama. Tapi, jika kita punya iman bagi Tuhan Yesus, Tuhan akan bekerja hal-hal yang luar biasa bagi kita yang percaya. Amin. Begitu Tuhan menyatakan pekerjaan yang anugerah yang besar kepada hidup kita. Dialah Tuhan. Pada tahun 62, saya telah berbuat banyak dosa dan sulit karenanya. Tapi setelah saya membaca Alkitab, benar-benar darah Yesus telah mengampuni dosaku. Saya temukannya. Jika kita adalah orang berdosa, berarti kita mengutuk Yesus.
Sebab Yesus telah mati atas kayu salib, tapi kita masih orang berdosa. Artinya kematian Yesus gagal. Seharusnya kita ke neraka. Itulah cerita yang kejam sekali. Tapi sampai sekarang ini, ada banyak yang mengaku diri orang berdosa. Ini bukannya kebanggaan. Itu menghina Yesus yang mati atas kayu salib. Jadi apa yang kita menyenangkan Tuhan adalah kita berkata kita orang dibenarkan oleh-Mu Tuhan. Ya, kami telah berbuat dosa, tapi Tuhan telah membenarkan kami oleh Yesus. Jadi inilah aku telah dibenarkan. Amin. Ini percaya begitu. Apakah orang yang bermimpi ini dan yang lain atau terasa panas dengan misi-misi? Begitu tidak. Tetapi percaya firman Tuhan adalah percaya Tuhan Yesus. Jadi 1 Korintus 6 ayat 11 bilang apa? Dan beberapa di antara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Katanya apa? Disucikan dan dikuduskan dan telah dibenarkan. Ini sudah yang terjadi atau apa yang akan jadi. Ya, apa? Ya, ini semuanya sudah jadi kan? Sudah disucikan, sudah dikuduskan, telah dibenarkan. Lalu kita masih orang berdosa? Sampai sekarang banyak orang membaca, tapi mereka berkata orang berdosa. Jika kita membaca hal-hal ini, ada bahaya sekali. Roma 3:23 bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita telah berdosa. Tapi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Begitu Tuhan berkata kita telah dibenarkan, arti kita tidak punya dosa. Jadi kita percaya Tuhan Yesus adalah kita tidak boleh percaya Yesus yang tidak mengampun dosa kita, tapi dengan kematiannya yang mengampun dosa kita. Inilah Yesus yang kita percaya. Di gadis di Naaman, saat dia berfikir sedih bagi Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya bagimu, tapi kenapa aku ditawan sampai menjadi budak di sini? Aku percaya Tuhan, tapi jika saya menjadi sakit kusta, jadi gimana? Aku rindu ketemu orang tua, saudara. Begitu dia berada di dalam keputusasaan dan sedih. Tapi satu ketika, yang gadis dalam hati gadis itu, apa yang ia dapat berfikir adalah, oh iya, dialah penyakit kusta. Jika dia datang di Elisa di Samaria, pasti dia akan sembuh. Oh, inilah sebabnya aku ditawan di sini. Aku harus kasih tahu ini. Jika dia datang di Nabi Elisa, dia akan sembuh. Jika dia pulang dengan selamat, betapa indahnya berbahagia di rumah ini. Begitu di dalam situasi dan kondisi yang sama, saat dia menyatukan dengan janji Tuhan, hati baru dan senang dan berbahagia muncul dan dia menjadi kudus dan benar. Betapa indahnya itu. Orang yang membaca kitab yang sama, tapi jika orang yang tidak percaya firman Tuhan, mereka jadi orang berdosa dan hidup dalam kegelapan. Jadi semuanya saat saya membaca Alkitab, seperti yang kita tadi baca, di Paulus sama Silas, mereka melayani di Asia, tapi Roh Kudus memblokirnya, lalu mereka diarahkan ke Makedonia. Dan saat Makedonia yang desa yang pertama adalah Filipi. Saat mereka masuk ke daerah Filipi dan mereka menginjili di sana dengan besar-besar, ada yang perempuan dirasuk roh datang. Dan setiap kali Paulus sampaikan firman, dia berteriak, waduh, inilah hamba Tuhan, hamba Allah yang besar. Begitu ya, dia menghancurkan suasana penginjilan di situ. Begitu tempat pelayanan, perempuan dirasuk roh jahat menghalanginya. Dan pada hari itu pun dia mau menghindari itu, tapi dia datang, ya, pasti roh jahat yang kasih tahu kepadanya juga.
dalam pelayanan suasana cukup menjadi matang, tapi perempuan itu menghancurkan suasananya. Lalu Paulus merasa marah, lalu dia berkata, demi nama Kristus Yesus, kamu keluar dari sana. Jadi, yang roh jahat itu tidak bisa tahan, sebab itu diperintahkan dalam roh Tuhan Yesus Kristus, kan? Jadi dia bebas dari roh jahat. Perempuan itu menjadi hamba dari seorang yang lain dan bernubuat dengan roh jahat dan menjadi penghasilan besar untuk tuan-tuannya. Tapi roh jahat telah keluar, jadi perempuan ini nggak bisa mencari uang untuk tuannya. Lalu tuan-tuan itu mendakwa Paulus karena dia sudah kehilangan penghasilan dari perempuan itu. Sebab itu Paulus sama Silas digoyahkan pakaian dan dibelenggu sama dipenjarai di tengah-tengah di penjara. Dan Paulus dan Silas, dan pada pagi-pagi mereka bangun di tengah malam, dan saat dia berpikir, waduh, aku mengusir roh jahat dari perempuan itu, tapi aku dipenjarahi, dipukul, dan semuanya menjadi kekhawatiran mereka. Tapi setelah mereka berpikir tentang Tuhan, ya, Tuhanlah yang hidup. Apakah Tuhan tidak akan menyelamatkan aku dari sini, mengeluarkan aku sini? Enggak, bisa. Jadi semuanya, jika kita kena sakit, apakah Tuhan sembuhkan enggak? Bisa enggak? Apakah Tuhan bisa sembuhkan? Apakah Anda percaya demikian? Jika orang yang lain jadi sakit, tapi jika Anda berdoa untuk dia, apakah Tuhan sembuhkan mereka? Apakah Anda percaya? Jika Anda berjalan dengan iman dalam Tuhan, pasti Tuhan akan bekerja. Dan sekarang, Paulus dan Silas, mereka dipukul parah dan dimasukkan penjara di tengah-tengah dan dibunggulu. Wah, ini dalam pelayanan kami terus dipukul, bagaimana kami bisa tahan? Pasti mereka pun berpikir begitu. Tapi setelah dia mengubah hatinya, ya, Tuhan suruh kami ke Makedonia. Ini memang Tuhan pasti kerja di sini. Tapi iblis memblokir pekerjaan Tuhan. Dia kerja dulu. Ya, menyalah iblis. Kami akan menang akhir-akhirnya. Begitu hati Paulus mempunyai hati memandang Tuhan, jadi ini dia menjadi masalah. Aduh, di sini dah sakit. Apa luka di sini bagaimana parah? Apakah berdarah? Ya, walaupun terjadinya demikian, keadaannya dipukul, dimasukkan penjara, tapi Tuhanlah yang tetap di sini, jadi gembiralah mereka. Amin. Paulus dan Silas juga mempunyai hati demikian. Dan gadis perempuan itu bagaimana? Kenapa saya ditahan di sini? Kenapa saya ditawan di rumah sakit kusta? Di sini tidak ada yang gaji, tidak ada yang istirahat, tidak ada yang jam pulang. Apa saya bisa nikah di sini? Begitu, jika dia berpikir begitu, iya terjadinya demikian. Tetapi pada saat perempuan ini berpikir, semuanya terjadi keputusasaan. Tapi, oh ya, ini sakit kusta. Jika dia datang di Samaria, di Nabi Elisa, pasti dia sembuh. Oh, inilah sebabnya Tuhan suruh saya ke sini. Saya akan sampaikan kepadanya, jika dia sembuh, ya sukacitalah di rumah ini. Ya, jika panglima ini menerima keselamatan, betapa indahnya. Begitu pandangan yang baru dia melihat dunianya. Amin. Sudah bisa cukup amin? Kalau gitu, di mana sisimu? Seperti gadis yang sama yang ditawan, kapan saya bisa balik? Saya rindu ketemu orang tua. Jika saya kena sakit kusta, bagaimana? Apakah saya harus
menjadi Buddha sepanjang hidupku, kapan saya bisa balik. Jika dia memandang hal-hal yang gelap, semuanya terasa negatif. Tapi gadis itu, dia memiliki hati yang dikasih oleh Tuhan. Oh ya, Panglima ini adalah sakit kusta. Tuhan suruh aku ke sini, izinkan aku ke sini biar dia sembuh dari penyakit. Jika dia sembuh dari penyakit kusta, pasti keluarga ini penuh dengan bahagia dan Tuhan akan kerja di dalam di sini. Dan dimanapun dia pergi, dia akan menginjili di mana-mana. Pada saat dia mempromosikan anak buahnya dan ajarkan firman Tuhan duluan, nanti bisa promosikan. Begitu ia berpikir begini, dia merasa berbahagia lagi. Dan saya menerima pengampunan dosa tahun 1962, pas lewat 60 tahun. Waktu itu saya tidak sama sekali berpikir saya melayani begitu. Sekarang, kekristenan di seluruh dunia sudah terbuka hati terhadap kami. Banyak gereja dan negara dan pendeta-pendeta dengar khotbah dari kami dan mereka terkagum tentang pengampunan dosa. Kali ini, Rabi dari Israel datang dan dia membawa beberapa Rabi ke acara kami. Setelah dia dengar firman dari kami, dia merasa terharu sekali. Bulan Oktober, kami diundang lagi dan akan datang di Israel. Dan saya merasa syukur bagi Tuhan juga. Pendeta Oxford ini adalah bukan seorang apa-apa. Tetapi tahun 62, dengan darah Yesus, cuma percaya bahwa dosaku telah diampuni oleh darah Yesus. Mulai saat itu hidupku mulai berubah. Tapi gereja kami yang dulu Presbyterian, mereka semua berkata orang-orang berdosa, cuma saya sendiri orang benar. Setelah itu saya diusirkan dari gereja. Sebab itu, saya masuk ke sekolah misionaris, habis dilatihnya, masuk ke Apkoktong, Changpali, dan masuk ke tentara. Selama 3 tahun, selama 28 tahun bulan lamanya saya layani di tentara. Saya bisa ajarkan Injil kepada dilatih, dan semua segalanya 100 dari 100, 10 dari 10, semua pun Tuhan tetap membantu. Semuanya saya tidak bisa menyatakan dengan kataku. Jadi saudaraku, terkasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan pendeta ketua sinode kami, Im Min Chul, atau Kim Jae-hong, Lee Hon-mok, pendeta-pendeta itu bukan mereka yang omong, bukan pendeta Oxford yang omong ini juga, tetapi kitab suci. Alkitab telah berkata, firman Tuhan berkata, kita telah dibenarkan. Amin. Apakah ini bisa percaya? Apakah Anda masih orang berdosa? Tidak lagi kita. Terhadap soal yang sama, jika kita tidak bisa percaya Tuhan dan berpikir negatif, itu pun tidak akan berakhir. Tapi dalam percaya Tuhan dan memandang dalam iman, walaupun perempuan gadis yang sama itu, dan Paulus dan Silas yang tetap sama, mereka semua tetap dibungkulu, dipukul, dan menderita. Tetapi setelah mereka memandang Tuhan, oh ya, apakah Tuhan tidak akan mungkin membebaskan kami? Apakah Tuhan tidak bisa selesaikan ini? Apakah Tuhan tidak akan mungkin bisa membuka pintunya? Apakah Tuhan tidak akan mungkin sembuhkan orang sakit? Ya, luar biasa ini. Pasti Tuhan bisa. Waktu dulu kami mau beli tempat retreat ini. Dan kami cari beberapa tempat. Tetapi itu sulit untuk pilih mana. Kami tanya ke Tuhan. Waktu itu baru kakakku meninggal. Anak sulung dari kakak datangku berkata, Paman, ini adalah laki-laki yang saya mau
nikah. Aku mau kenal kamu. Jadi saya berjumpa dengan dia. Dan dia adalah keponakan bagi saya. Dialah yang mau nikah, jadi kami obrol sama dia. Ya, jika kalian dua saling cinta, ya kalian boleh nikah. Lalu saya tanya, apa kerjamu? Katanya dia sebagai agen properti. Jadi kamu jual apa? Saya tanya. Mereka beli gunung-gunung di daerah kepada orang yang kota. Jadi saya bilang, saya sekarang mau cari tempat untuk membangun retreat. Tapi susah cari gunung yang baik. Jika Anda tahu, kenalin. Jadi yang calon suami ponakan itu datang kembali setelah 3 hari kemudian. Dan dia bilang, ayo kita cari gunung. Lalu kami lihat gunung ini kelihatannya bagus sekali. Jadi saya tanya, ini harganya berapa? Katanya ini 15 miliar rupiah. Ini terlalu mahal, saya minta tolong kurangi. Jadi maunya berapa? Saya bilang, kurangi 1,5 miliar, lalu saya akan beli. Lalu dia terus meminta tolong kepada pemiliknya selama 3 hari 3 malam. Lalu dia mengurangi 3,5 miliar. Jadi 11 miliar saya beli gunung ini. Dan terakhir kali yang keponakan itu telepon ke saya bilang, Mama, aku tidak mau nikah samanya. Ternyata dia ini adalah penipu. Jangan kasih uang kepada dia, katanya. Tapi dia sangat-sangat berguna bagi saya. Jadi saya ini suka gunung ini. Lalu pemilik itu bilang apa kepadaku adalah, memang kami beli tanah di sini, tapi tanah ini masih belum ada jalan. Jadi harus buat jalan dulu. Dan pemiliknya berkata, apakah Anda mau buat jalan di sini? Oh iya, saya mau buat jalan. Katanya serahkanlah kepadaku. Jadi ia katanya, kalau orang-orang desa ini, jika aku yang buat jalan di sini, mereka tidak akan memasalahkan. Tapi yang lain, pasti akan mereka masalahkan. Jadi dialah yang membuat jalan di sini. Akhir-akhirnya, orang-orang yang kampung ini memblokir dan minta uang untuk buat jalan di sini. Jadi mereka minta berapa? Katanya harus kasih 10 juta. Katanya saya mau minta kurangi, tapi tidak boleh. Jadi kami kasih 10 juta ke mereka dan beli jalan ini. Jalan ini akan buat dari misi kabar baik dan digunakan oleh semua desa di sini. Kami surat kontrak begitu. Kami buat jalan di hutan ini. Dan ini memang jalannya ada banyak kerusakan. Kami seharusnya buat baru. Tetapi masih cukup bisa dipakai sampai sini kan. Ini menjadi milik tanah kami, begitulah. Dan satu ketika kami menutup jalan ini dengan semen, tiba-tiba satu traktor dari desa memblokirnya. Ada apa? Kenapa? Saya tanya. Ini jalan, tidak boleh buat jalan di milik tanah yang lain. Yo, kami buat jalan, kita pakai bersama, jadi gimana? Katanya tidak boleh. Nah, harusnya kasih 10 juta. Oh, kenapa 10 juta? Ayo, saya akan kasih 5 juta aja. Tapi katanya nggak boleh, jadi saya kasih 10 juta. Begitu kami membuat jalan dan pakai sampai sekarang ini. Dan pemerintah kota Kimcheon bantu untuk menutup dengan aspal dengan baik-baik. Dan ya, kerjaan ini menjadi luar biasa. Dan satu ketika juga, di atas puncak gunung ini tidak ada yang kran. Jadi saya cari orang yang ahli tentang cari air di bawah tanah. Dan menggali beberapa tempat tidak ada yang airnya. Jadi susah dapat air itu menjadi masalah besar di sini.
Satu ketika dalam retreat, kami mau menggali tanah sedikit lagi, tiba-tiba ada yang keluar banyak air. Itu kualitas airnya bagus sekali. Begitu kami bisa lihat, Tuhan memberkati semua segala yang kami kerjakan. Saat kami membangun tempat retreat ini, ya sudah lama sekali kan. Waktu itu gereja kami, ya memang masih kecil. Tapi sekarang menginjili di seluruh dunia. Akhir-akhirnya kami mengajar Mind Education ini, banyak negara-negara mau menerima pengajaran itu. Dan kami yang mempersiapkan itu pun jadi bagus sekali. Begitu Tuhan membantu kami yang menginjili. Dan Injil dapat diberitakan di seluruh dunia. Dan begitu pekerjaan Tuhan yang hebat terjadi di sedunia. Itu menjadi berbahagia besar sekali bagi kami semua. Memang aku dulu bukan orang apa-apa, tidak bisa kerja apa-apa. Tetapi, begitulah sungguh Tuhan membantu saya. Apapun yang saya kerjakan, campuran tangan Tuhan selalu berada di tengah-tengah pekerjaan ini. Dan lalu buku-buku yang kami cetakkan itu juga, dan buku itu terjual banyak sekali, dan banyak orang membaca buku, dan katanya akulah penulis, ada yang hasil dari jualan buku, dan dengan itu bisa digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan bisa bantu bangunan di gereja-gereja kami di luar negeri. Begitu pekerjaan Tuhan itu hebat sekali. Dan kali ini, kita baca kitab Paulus dan Silas. Dari kelihatannya mereka dipenjarahi, dipukul parah, dan kapan mereka bebas, enggak tahu, dan mereka akan ada di dalam keputusasaan mungkin kan? Jika kita mengalami begitu gimana? Langsung cari pengacara, ada yang bantu, kita cari pertolongan itu kan? Tapi Paulus mereka puji-puji bagi Tuhan. Kenapa? Memang benar aku dipukul dan masuk ke penjara, tapi Yesus yang bersama dengan aku dan dia tahu semua dan pimpin aku. Jika Yesus bantu, ada apa yang mustahil? Dengan hati itu, dia berpikir, aduh sakit belakang aku ini. Sudah luka berdarah apa. Begitu dia mereka sakit parah. Tetapi beberapa saat berlalu, mereka puji-pujian bagi Tuhan. Orang-orang tawanan bilang, oh ini. Akhirnya mereka ini gila. Kemungkinan mereka berpikir gitu. Tetapi setelah Paulus Silas memuji Tuhan, ya keadaannya begini, tapi Tuhanlah tetap bersama dengan aku. Jika Tuhan buka, pasti kita bisa keluar. Jika Tuhan menjadi pihak kami, siapa yang melawan kita? Kita harus ingat begitu kan? Coba kita ikutinya. Jika Tuhan menjadi pihak kita, siapa yang melawan kita? Apakah ada yang melawan, mengalahkan Tuhan? Tidak. Jika Tuhan menjadi pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Aku bukan orang apa-apa. Tapi, ini tahun ke-60 setelah menerima keselamatan Tuhan. Dulu saya ikut gereja yang kecil di desa, berusaha untuk menerima pengampunan dosa. Tapi dalam membaca Alkitab, menemukan diri bahwa Tuhan telah mengampuni semua dosaku. Ya, saya merasa sangat berbahagia. Mulai saat itu, saya memberitakan Injil di gerejaku yang lama, dan dihina dari yang jemaat-jemaat. Lalu setelah selesai sekolah misionaris, memulai melayani di kota Kimcheon, Daegu, dan di mana-mana. Dan sekarang, mulai tahun 71, saya nikah, 72, dapat anak perempuan 1, 74, anak laki-laki yang lahir. Tahun 76, sekolah misionaris dapat dimulai. Dan sekolah misionaris ini, melalui ini Injil diberitakan di seluruh dunia. Masih beberapa negara masih belum masuk misionaris kami, tapi Injil dapat diberitakan dengan luar biasa, banyak yang diselamatkan. Itu luar biasa. Tahun 62, saat saya menerima keselamatan Tuhan, ada banyak yang lawan, ada yang kesulitan, tapi Tuhan tetap menyertai dengan aku, dan
Itu syukur sekali. Jadi semuanya, kita percaya Yesus yang luar biasa dan menerima pengampunan dosa, lalu Tuhan selalu menyertai dengan kita. Jika Anda menghadapi masalah apapun, jika kita melihat dengan mata diri akan berputus asa, seperti gadis perempuan dari Naaman, berputus asa. Tapi jika dia melihat dengan matanya iman, itu baik juga. Paulus dan Silas, jika dia memandang dengan pandangan diri, kenapa aku datang di Filipi, dipukul, masuk penjara, apa gunanya ini? Kapan saya keluar di penjara? Kiranya mereka berputus asa. Tapi setelah mereka memandang Tuhan, penuh dengan harapan baru. Amin. Jadi semuanya, jangan hanya melihat keadaanmu dengan pandanganmu, tapi lihatlah dengan pandangannya Tuhan. Setelah membuka Alkitab dengan cara ini, bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkata, kita lihat dan memang saya juga mengalami penderitaan dan kesulitan, tapi dengan anugerah Tuhan, semuanya selesai dengan indah dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tadi hampir semua negara telah menerima Injil kami dan mau belajar. Kali ini juga banyak menteri dan pendeta dan tamu datang, dengar firman yang kami dan mereka terkagum dan pulang. Percayalah Injil ini. Tuhan akan kerja di dalam hidupmu. Selama Anda hidup sebagai anak-anak Allah yang percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati Anda semua segalanya dan pimpin sampai kemuliaan. Inilah kita yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami, yang kudus, yang mengasihi kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Kami seharusnya dibinasakan karena dosa, tetapi Engkau Yesus datang mati atas kayu salib dan menyelamatkan kami dari dosa dan kejahatan. Engkau menjadi Allah kami. Oleh Yesus, kami menerima keselamatan Tuhan. Apapun kami bekerja, Engkau telah membantu dan menjaga. Terkadang kami mengalami kesulitan, seperti gadis, seperti Paulus dan Silas, biar kami tidak bingung tapi mengembalikan pujian dan mulia kepada Tuhan, hidup kami akan berubah dengan kebahagiaan. Begitu iblis mengingatkan hal-hal yang keputusasaan, tapi tetaplah Engkau bersama dengan kami. Jika kami memiliki iman demikian, Engkau akan memberikan kasih karunia, dan kami akan hidup dengan yang penuh dengan berkat-Mu. Jadi sekarang kami percaya-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, akan tetap membantu dan menjaga kami. Itu luar biasa, kami mengembalikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oleh-Mu kami bisa hidup dengan berkat dan kami dapat memberitakan Injil ini. Tolong biarlah kami dapat memimpin banyak jiwa sampai kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk retreat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.